diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus memulai pelayanannya dari Matius 4 ayat 19. Yesus memulai pelayanannya di Galilea saat Yesus melihat Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes melemparkan jala mereka ke danau Galilea. Dia memanggil mereka, "Hei, kemari dan ikutlah aku," kata Yesus kepada mereka. Mereka turun dari perahu dan pergi bersama dengan Yesus. Keempat nelayan itu adalah murid pertama dari ke-12 murid Yesus lainnya. Yesus pergi ke rumah mereka di Kapernaum dan mengajar di sinagog, serta menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit. Pada suatu hari, Yesus dan beberapa muridnya pergi ke suatu pesta pernikahan yang ada di Kana. Semua orang bergembira saat para pelayan kehabisan minum anggur. Maria, ibu Yesus, meminta Yesus untuk menolong mereka. Semuanya panik. Lakukan yang dia minta, bisik Maria kepada para pelayan itu. Penuhi ke-6 tempayan ini dengan air, kata Yesus. Tempayan-tempayan itu sangat besar dan biasa digunakan untuk mencuci. Tiap tempayan dapat menampung beberapa galon air. Kemudian Yesus meminta mereka untuk mengambil beberapa ciduk air anggur dan memberikannya kepada orang yang bertanggung jawab atas pesta itu. Laki-laki itu mencicipi minuman anggur tersebut. Para pelayan tahu bahwa itu adalah air. Tetapi mukjizat terjadi. Air sudah berubah menjadi air anggur yang paling nikmat sekali. Sesaat kemudian orang-orang mulai berbicara tentang betapa Yesus dapat menyembuhkan orang banyak dan berbicara tentang kasih Allah dengan cara yang berbeda dari orang-orang sebelumnya. Tetapi pencobaan yang sesungguhnya adalah ada di Nazaret, tempat Yesus dibesarkan dan dikenal orang banyak. Yesus pergi ke sinagog pada hari Sabat dan membaca gulungan yang berisi nubuat Nabi Yesaya. Roh Allah ada di dalamku, Yesus membaca. Ia sudah memilihku untuk membawa kabar baik bagi orang-orang miskin, untuk membebaskan mereka yang dirantai,
untuk menyembuhkan orang-orang buta, untuk menolong mereka yang menderita, dan untuk memberitahukan kepada semua orang berkat Allah sudah datang. Yesus memutar gulungan itu dan duduk. Yesaya menulis gulungan itu ratusan tahun yang lalu. Tetapi sekarang di sini kau sudah melihat semua itu menjadi nyata. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya sama jadikan, haleluya. Akan lagi kemenang, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami belajar hari ini tentang bagaimana Engkau memulai pelayanan-Mu, mengajarkan tentang kasih Allah, menyembuhkan orang sakit, dan membawa kabar baik bagi semua orang. Tuhan Yesus, kami juga ingin menjadi seperti-Mu. Ajarkan kami untuk mengasihi sesama, membantu teman-teman kami, dan menjadi anak-anak yang baik. Mampukan kami untuk berbagi kasih-Mu kepada orang di sekitar kami, seperti yang Engkau lakukan. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Tolong kami untuk selalu mendengar firman-Mu, mengikuti teladan-Mu, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biasanya
saya sering bermain bersama teman-teman saya. Biasanya saya yang membuat bahagia itu bermain bersama teman dan keluarga. Saya biasanya bahagia ketika boleh main game di komputer lama-lama, makan ayam goreng, atau pergi ke rumah opa, oma, atau opung. Menurut saya, yang membuat saya bahagia adalah saat memasuki bulan Desember, saya merayakan Natal bersama keluarga dan saudara. Saya merasakan bahagia ketika saya bermain game bersama dengan teman-teman saya. Saat saya bermain sepak bola bersama teman. Biasanya pas hari Natal dan Tahun Baru, saya pergi ke rumah opa, oma, atau opung. Lalu kita bisa makan bersama-sama, berdoa bersama-sama, dan pergi ke gereja bersama-sama. Saat saya berlibur bersama keluarga dan bermain. Bahagia itu menurut saya sangatlah penting, karena tanpa kebahagiaan hidup kita menjadi tidak berwarna. Penting karena dapat membuat warna dalam hidup. Iya dong, karena kalau kita bahagia, kita dapat menjadi lebih semangat. Sangat penting karena jika kita bahagia, kita menjadi sehat dan terus tersenyum. Ya, Iya, Iya, karena saya berada di dekat Tuhan Yesus. karena saya berada di dalam rumah Tuhan dan dekat bersama teman-teman. karena di hari Minggu bisa berkumpul dengan teman-teman dan mendengarkan firman Tuhan. Ke siapa? Ke siapa? Kak, sini di tengah. Ini ikutan. Nanti ya dulu ya nanya baru kita. Selalu susah kalau nggak muter. Nggak bisa kalau muter. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
Kami atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Kebonjati mengucapkan terima kasih atas pelayanan anak-anak SDK Penabur Pasikaliki. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik makasih ya. Suaranya bagus-bagus banget.
Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Nama saya Mary. Nama saya Yayan Febriana. Nama saya Linda Abednego. Cuma dua. Cuman satu. Cuman dua. Saya nggak bisa nempel, nggak bisa ngelipat, nggak bisa ngelem gitu. Jadi pasti hasilnya jelek sekali kalau suruh ngelem gitu. Yang saya bisa cuma ngerajut. Ini sama ini. Sebetulnya ini cucu saya udah ambil bagian, tapi salah timing, dia ujian. Jadi nggak sempat, jadi saya yang bikin. Ini dirajut juga. Kalau sepohon ini sementara masih 15, tapi nanti masih ada yang di plafon sih. Sebenarnya hiasan ini saya bikin bukan untuk periode Natal, tapi ternyata setelah dikasih lihat ke panitia ini, dibilang dia mau juga gitu. Waktu itu jadi pengen juga lah ambil karton dari sini, saya bawa 3. Nyampe di rumah kan yang ngisi yang ngambil tuh dicatat. Pikirin saya kalau nggak dikerjain kan nanti ditagih ya karena sudah dicatat. Jadi mau nggak mau saya kreasi aja, mikir bikin apa seada-ada bahan di rumah tambahannya gitu. Jadi saya nggak beli apa-apa, yang ada aja. Sebenarnya pertamanya ragu karena kan itu harus pakai lipat melipet gitu ya. Tapi sampai ada yang kirim di Pinterest itu dia kasih gambar seperti kayak begini. Jadi pikir, oh kalau gitu saya bisa. Nah pas kebetulan saya nanya sama suami bilang, kenapa nggak coba? Kamu mau atau enggak? Saya bilang, ya mau. Ya kalau mau ya coba bikin. Makanya saya cobain bikin gitu. Saya ingin melayani sebagai anggota Kebonjati ya. Sebisanya aja selain merangkai bunga. Kita merayakan 100 tahun itu paling seumur hidup sekali ya, nggak mungkin lebih dari sekali gitu kan. Nah, kenapa kita nggak bergabung di sini, lalu kita merayakannya bersama-sama, kita senang, bersuka cita gitu ya, merayakan bahwa oh ternyata kita tuh bisa mencapai 100 tahun gitu. Gitu, berbagi kesukaan, sukacita, bahagia, damai, segala kan kayaknya menyenangkan ya. Ya. Dari semua generasi kumpul gitu. Nggak ujung-ujungnya cuman generasi tua aja, generasi mudanya. Tidak ada regenerasi itu maksudnya. Sama-sama melayani lah gitu sebagai kita anggota Kebonjati itu ya. Jadi ikut terjun. Sebisanya lah talenta apa yang dia punya. Saya sih berharap GKI Kebonjati ini kita bisa bertumbuh, berkembang. Kalau bisa menambah sekian ribu anggota jemaatnya. Dan kalau boleh, saya juga pengen ngerasain merayakan nanti 125 tahun di GKI Bonti ya.
kalau dikasih umur panjang. Saya berharap ya Gereja Kebonjati itu bisa merangkul. Kebonjati itu udah seperti rumah sendiri lah ya. Mau saya lari kemanapun, terbang kemanapun, akhirnya balik lagi ke sini gitu ya. Semoga kedepannya yang lain pun bisa mengalami hal yang sama. Harapannya ya semoga jemaat lebih banyak lagi, lebih ada atensi untuk melayani itu ya, terus ya inilah ikut-ikut andil dalam bagian apapun gitu. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati, semoga tambah menjadi berkat. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati, semoga semakin bisa berkembang, semakin bisa jadi berkat bagi sesama.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sambut ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita, karena kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi kita sungguh nyata. Mazmur 67 ayat 5 menyatakan, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntut suku-suku bangsa di bumi. Mari kita berdiri. Yesus, Dikau ku rindukan, ibu
menyaksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati yang terkasih. Senang sekali kita bisa berjumpa melalui video ini. Perkenalkan, saya Pendeta Katalia Kurnia atau biasa disapa Kathy. Saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GKI Manyar, Surabaya. 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2014, ketika saya masih menjadi mahasiswa teologi, saya pernah menjalani masa prastase selama 2 bulan di GKI Kebonjati, Bandung. Tentu saya tidak akan pernah lupa dengan GKI Bonti. Sebab GKI Bonti adalah tempat praktik pelayanan saya yang pertama selama saya menjalani studi teologi dan juga proses kependetaan. Jadi saya bersyukur sekali kalau pada saat ini boleh mendapatkan kesempatan untuk kembali melayani di GKI Bonti melalui video renungan ini. Saudara, tema renungan kita pada saat ini adalah Allah menyertai bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, yang didasarkan pada Yosua 3 ayat 17. Saya akan membacakan ayat ini bagi saudara di dalam versi terjemahan baru 2, demikian. Para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering di tengah sungai Yordan, sementara seluruh orang Israel menyeberang di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara, jika kita membaca Yosua 3 secara keseluruhan, perikop ini menceritakan tentang bagaimana Yosua yang baru saja menggantikan Musa, ia memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Nah, dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, Yosua dan bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Adapun sungai Yordan begitu luas dan arusnya sangat deras. Bahkan di Yosua 3 ayat 15 kita mendapatkan keterangan bahwa sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya. Dan perlu diingat bahwa saat itu belum ada jembatan seperti sekarang ini. Nah, tentu ini merupakan sebuah tantangan besar, khususnya bagi Yosua sebagai seorang pemimpin. Namun Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia berfirman kepada Yosua seperti yang kita bisa baca dalam Yosua 3 ayat 7 hingga 8. Bahwa Tuhan akan menyertai Yosua sebagaimana Tuhan sudah menyertai Musa. Tuhan meminta Yosua untuk memerintahkan para imam agar mereka mengangkat tabut perjanjian dan tetap berdiri di sungai Yordan. Saudara, tabut perjanjian bagi orang Israel itu merupakan lambang kehadiran Allah. Tabut perjanjian ini berisi mana yang melambangkan penyertaan Tuhan selama bangsa Israel berada di padang gurun. Lalu ada juga tongkat Harun yang melambangkan otoritas Allah kepada bangsa Israel. Ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah, dan gulungan kitab Taurat yang berisi 5 kitab dari Kejadian sampai Ulangan. Nah, jadi Allah telah menyatakan janji pertolongannya pada Yosua dan bangsa Israel. Tetapi
Allah juga menginginkan ketaatan bangsa Israel untuk melakukan kehendak-Nya. Dan benarlah seperti yang tertulis pada ayat 16, bahwa ketika para imam mentaati perintah Tuhan dengan mengangkat tabut perjanjian Tuhan dan masuk ke dalam air sungai Yordan, air sungai itu berhenti mengalir, sehingga seluruh bangsa Israel dapat menyeberangi sungai Yordan dengan melewati tanah yang kering. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Secara khusus dalam rangka memperingati 100 tahun GKI Kebonjati. Ada dua hal. Pertama, kita diingatkan kembali bahwa dari masa ke masa, Tuhan adalah Allah yang setia mengasihi dan menyertai kita. Itulah mengapa Tuhan menyatakan pada Yosua bahwa seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Nah, hal yang sama tentu juga dialami oleh kita sebagai bagian dari GKI Kebonjati. Saudara, 100 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tidak semua orang bisa mencapai usia ini. Namun bukankah dari awal hingga masa kini, dengan kepemimpinan majelis jemaat yang terus berganti orang-orangnya, tapi Tuhan adalah Allah yang sama dan tetap setia menyertai kita. Maka patutlah kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Sehingga 100 tahun sudah Ia berjalan, Ia menyertai karya pelayanan kita di GKI Kebonjati ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita belajar bahwa gereja perlu terus-menerus membuka diri untuk mendengar suara Tuhan, untuk taat melakukan kehendak-Nya. Saudara, sama halnya dengan Yosua dan bangsa Israel yang menghadapi sungai Yordan sebagai tantangan untuk mencapai tanah perjanjian. Demikian juga halnya gereja. Kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan di dalam melaksanakan misi Allah untuk menyatakan kabar baik. Tantangan ini bisa dari sisi internal, bisa juga dari sisi eksternal. Nah, dengan demikian kita sebagai gereja perlu terus-menerus mengasah kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan dan tentu juga taat melakukan kehendak-Nya. Ingat saudara, gereja dipanggil bukan untuk menjadi serupa dengan dunia, tetapi menjadi serupa dengan Kristus, Sang Kepala Gereja. Mungkin di dalam perjalanan, gereja bisa menghadapi penolakan ketika menyatakan kebenaran. Tetapi jangan biarkan penolakan itu membungkam suara dan tindakan kita untuk menyatakan kasih dan kebenaran Allah. Percaya bahwa Allah senantiasa berada di pihak yang benar. Allah akan menyatakan pertolongan. Dia akan memberikan kekuatannya jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Yang penting adalah kita mau terus mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Kita mau berserah dan juga taat kepada kehendak-Nya. Itulah hal kedua yang bisa kita pelajari. Nah saudara, pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 bagi GKI Kebonjati. Selamat mensyukuri kesetiaan dan penyertaan Tuhan selama 100 tahun ini. Dan selamat untuk terus menjadi gereja yang membuka diri pada tuntunan Tuhan dan taat melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin.
dalam kehidupan aku, Tuhan tuh benar-benar aku merasa Dia tuh benar-benar memperhatikan aku. Waktu itu aku pernah dalam suatu hari ketika hanya itu nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada apa-apalah. Aku lagi jalan, terus aku naik mobil, lagi macet banget. Terus tiba-tiba ada ranting pohon yang gede banget jatuh persis di mobil aku. Dan bener-bener kayaknya sih harusnya kalau secara logika kayaknya udah remuk lah mobilnya. Tapi kebetulan itu mobil biasa aja dan aku ada di dalamnya ketika lagi macet total dan nggak bisa bergerak dimanapun. Aku ngerasa benar-benar di situ tuh Tuhan benar-benar menyelamatin aku, benar-benar kayak wah kayaknya ini bakal mati tapi ternyata enggak gitu ya. Benar-benar hal yang menakutkan bagi aku. Cuman dari situ aku melihat oh iya Tuhan tuh benar-benar masih berkuasa buat aku dan banyak juga orang-orang yang mau nolongin ketika gimana itu buat pohonnya juga apa namanya nggak ada di tengah jalan dan juga ngeluarin dari mobilnya, jadi mobilnya bisa jalan lagi dan banyak banget yang ngebantuin gitu. Dan dari situ aku ngerasa bahwa ya itu pertolongan dari Tuhan yang mungkin melalui banyak banget orang di sekitar itu yang kadang-kadang kita ngerasa bahwa kayaknya bakal sendiri tapi ternyata ada orang-orang di sekitar juga yang ngebantuin. Itu juga salah satu pertolongan dari Tuhan. Saya Pendeta Sosam dari GKI Rengas Dengklok mengucapkan selamat untuk 100 tahun GKI Kebonjati. Kiranya GKI Kebonjati dapat terus menjadi berkat bagi umat Tuhan dan bagi sesama. Tidak ku takut
Anak-anak, dengarkanlah nasihat ini. Takutlah akan Tuhan, taatilah perintahnya. Hormati juga orang tuamu. Kerjakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Jadilah orang yang rendah hati, walaupun engkau sudah berhasil. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyertai bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Dalam perjalanan yang sulit, Engkau adalah penuntun yang setia. Kami percaya bahwa Engkau membuka jalan di tengah kesulitan. Terima kasih telah menunjukkan kasih-Mu kepada umat-Mu. Dalam setiap langkah, kami ingin selalu meneladani iman mereka. Biarlah kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Dalam nama-Mu, kami bersyukur atas penyertaan ini. Amin. Saya lansia GKI Kebonjati, supaya badan sehat sebelum PA saya ikut senam sehat. Aku percaya, sungguh ku percaya, Tuhan memimpin hidupku. Ku dituntunnya sampai lansia, indah rencananya bagiku. Aku percaya, sungguh ku percaya. Saya Kebonjati, saya ikut paduan suara Elkanah, saya ikut menyanyi. Tuhan memimpin hidup. Kami lansia GKI Kebonjati selalu gembira berkumpul bersama teman-teman di gereja. Kami lansia Kebonjati tiap Kamis kedua dan keempat pasti ikut PA lansia. Dituntunnya sampai lansia, indah rencananya bagiku. Aku lansia. Kami lansia Kebonjati tetap semangat dan terus berkarya. Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu pelihara. Saya lansia GKI Kebonjati, siap melayani dan tetap semangat. Aku percaya Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu pelihara. Kami lansia GKI Kebonjati selalu setia